Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Salam jumpa bersama stay lagi di kesempatan hari ini edisi ke Jumat 3 September 2021 dan masih dalam suasana sukacita karena baru akhir bulan. Baru awal bulan ya, baru pada gajian, baru pada terima gaji. So tahu banget ya si Tulus ya. Emang semua orang gajiannya di awal bulan, ada yang di pertengahan bulan, ada yang di akhir bulan juga loh. Oh gitu. Ya berarti kan kalau akhir bulan masih ada dong sisanya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua dimanapun kalian berada saat ini sedang selalu menunggu video-video terbaru dari Mas Tulus. Terima kasih banyak, Allah yang membalas kebaikan kalian. Jangan lupa untuk tidak dipencet tombol skip iklannya. Kemudian dan juga untuk yang mungkin kalian baru pertama kali nonton, jangan lupa didulukan tombol subscribe dan juga loncengnya. Kemudian juga jangan lupa juga untuk dipencet tombol like yang sudah sering masuk. Aku kadang-kadang heran, yang nonton ribuan, yang like beberapa gitu ya. Yang kalau diseleksi aku udah gak kecewa ya, masa bodoh ya, namanya manusia, ada yang suka ada yang tidak gitu ya. Seperti biasa ini Mas Tulus agak kesiangan di sini, jam setengah 11 baru mulai syuting, jam setengah 11 dan waktunya juga sudah mepet dengan sholat Jumat. Mudah-mudahan tidak terlalu mepet nantinya, dan Mas Tulus pengen bahas sesuatu yang mungkin agak berkesambungan lagi dengan yang kemarin, dengan yang tadi, jadi video yang sebelumnya. Jadi nggak tahu kenapa kok masih begini-begini aja rasanya pengen bahas. Dan aku jujur teman-teman, sampai aku belum melaksanakan sedekah bumi dan lain sebagainya, aku kayaknya masih belum tenang pikiranku. Aku kadang-kadang malam tuh kedinginan, kayak demam ya, tengah malam kedinginan, dan itu udah berjalan 2 hari ini karena lagi Mas Tulus belum potong rambut. Kayaknya besok sore deh potong rambutnya ya. Kayaknya Mas Tulus butuh kiriman topi sama kupluk deh. Dari kalian yang mau kirim topi sama kupluk, aku nggak mau dipanggil kentang nanti giliran aku udah potong rambut gundul semua ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber semua. Jangan lupa like-nya juga disupport buat Mas Tulus ya. Dan juga Mas Tulus tunggu sedekahnya dengan tidak mencet tombol skip-nya. Terima kasih untuk iklan yang sudah lewat ya. Untuk semuanya yang sudah berpartisipasi untuk sedekah bumi masih sampai saat ini ada 50, ada 100, masih nambah terus. Terima kasih banyak. Pokoknya masih tunggu tuh yang mau sedekah bumi ataupun sedekah nasi box, sangat masih sangat ditunggu sampai di hari Minggu nanti ya teman-teman. Jadi besok juga ada yang kirim lele insyaallah, jadi kita tambahkan ke menunya, atau kan memang sudah kita sediakan telur dan ayam, dan insyaallah kita besok akan keep di 100 porsi teman-teman. Jadi besok kita akan buat menu di 100 porsi. Itu isinya telur, ayam, sama ikan lele insyaallah ya. Dari kiriman dari Mase yang katanya besok sore dikirim sih. Kalau tidak dikirim lele pun nggak masalah, mungkin bisa ayam dan telur saja. Kemudian ada beberapa lauk yang sudah disediakan di situ ya. Jadi intinya seperti itu. Insyaallah terkumpul atau tidak terkumpul, sesuai target atau tidak sesuai target, Mas Tulus tetap akan menjalankannya namanya sedekah bumi. Jadi kalau misalnya dibilang masih butuh dana, Mas Tulus sangat masih dibutuhkan. Tapi kalau misalnya jenengan sudah tidak mau membantu atau tidak berkenan membantu, nggak apa-apa kok ya. Dan Mas Tulus cuma bisa bilang terima kasih untuk yang sudah sedekah bumi, sudah sedekah nasi box. Terima kasih dan terima kasih banyak. Bagaimana caranya Mas Tulus? Saya punya rezeki sedikit, saya pengen sedekah nasi box untuk akhir bulan.
klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, transfer saja berapapun jenengan mau untuk sedekah bumi kayak untuk nasi box, silahkan saja Mas, sangat Mas Tulus tunggu ya, silahkan. Kalau sedekah bumi Mas Tulus batas sampai di Minggu pagi jam 10 lah ya, Minggu pagi jam 10, karena ada barang yang harus dibeli jam 10 pagi itu seperti buah dan juga sayuran yang memang dikhususkan untuk ditaruh di baskom, yang itu kita bagi-bagikan juga. Jadi itu yang akan kita bagi-bagikan nanti secara simbolis akan kita taruh di baskom gitu, tetapi ada yang kita bagi-bagikan juga sayuran mentah dan juga buah-buahan, tetapi secara simbolis ada yang ditaruh di baskom. Nah itu yang dibelinya nanti sekitar jam 10-an supaya kita tetap segar ketika nanti kita akan doakan ya. Nah yang mau membantu sih masih sangat ditunggu. Gimana caranya? Kalau sedekah bumi bisa dengan cek di postingan Mas Tulus sebelumnya, ada nomor rekening DBS yang di sana sudah saya sediakan. Atau memang yang punya Dana, punya OVO, punya rekeningnya BRI atau BCA, punya Mas Tulus boleh. Yang penting kabari Mas Tulus tadi saya transfer segini. Okay? Kalau nasi box minimal 10.000, kalau nasi sedekah bumi sangat tidak Mas Tulus tunggu. Subhanallah. Maksudnya gini, untuk sedekah bumi bukan Mas Tulus, tapi tidak Mas Tulus batasi berapapun. Kemarin ada yang transfer 17.000 kok, gak apa-apa, aku tuh terima berapapun ya, silakan. Untuk yang mau transfer bisa ke rekening BRI, BCA, OVO, GoPay dan lain sebagainya, monggo kerso silahkan. Dana, terus ada DBS dan lain sebagainya. Cuma kalau lebih khusus lagi, kalau memang tidak perlu dengan bertanya lagi atau tidak perlu konfirmasi, silakan ke DBS saja. Mas Tulus saya transfer, udah buat ini buat itu. Nah ataupun ke BRI tapi transfer. Intinya cuma bisa bilang terima kasih untuk teman-teman yang sudah sedekah. Silahkan klik kolom deskripsi saja ya. Nanti ada petunjuk di situ. Ada nomor rekening, ada nomor WhatsApp yang bisa jenengan hubungi kalau misalnya jenengan masih bingung. Silahkan Mas Tulus saya pengen ini gimana caranya. Nanti Mas Tulus pandu ya. Begitu teman-teman, matur sembah nuwun yang sudah berbagi rezeki sedekah bumi nasi box. Pokoknya setuju oke matur sembah nuwun. Semoga Allah yang menukar rezeki lebih melimpah dengan kesehatan, dengan dimudahkan segala urusan baiknya, diberikan kesehatan yang lebih fit lagi, kemudian diijabah segala hajat yang jenengan niatkan dengan bersedekah melalui Mas Tulus ya, tanpa terkecuali untuk semuanya saja. Semoga dengan bersedekah melalui Mas Tulus memperlancar segala urusannya. Amin ya Allah. Terima kasih banyak. Untuk yang pesan minyak bidara juga ada di kolom deskripsi ya teman-teman, di kolom deskripsi oke. Di kolom deskripsi ada nomor WhatsApp 085754 ya. Dan Mas Tulus juga alhamdulillah pemesan minyak bidara kayaknya lumayan ya. Kemarin aja ada 8, ada waktu kemarin ada 5. Jadi pendapatan dari penjual minyak bidara itu Mas Tulus ambil untuk tambahan sedekah bumi. Jadi insya Allah pokoknya cukup nggak cukup Mas Tulus akan lanjutkan. Dan kita sudah keep jumlahnya di 100 nasi box ya, 100 nasi. Dan kita menggunakan besek seperti ala-ala di kampung. Kita menggunakan besek plastik yang nanti kita kasih nasi gitu, terus ada nasi gurih dan lain sebagainya. Jadi pembuatannya agak ribet ya. Mudah-mudahan sih lancar, amin ya Allah. Dan besok berjalan dengan baik, nggak hujan, nggak panas banget, jadi semua berjalan dengan lancar ya, amin ya Allah. Ada komentar yang mengatakan kalau sedekah bumi itu haram begini begitu. Sorry, saya mengedepankan kata-kata yang seperti ini Cak Non. Ketika kamu sudah berilmu, jangan mentang-mentang ilmu itu asalnya dari barat terus kamu akan jadi ke barat-baratan. Atau ketika kamu sudah mengislamkan dirimu terlalu Islam sekalipun, kamu ke Arab-Araban. Dan semua yang dilakukan orang Jawa kemudian kamu buang begitu saja. Buat saya bukan itu. Lek jenengan nganggap ini haram, monggo kerso silahkan. Kalau memang tidak suka, monggo tidak usah ditonton. Jadi sudah saya sematkan ya komentarnya biar yang lain juga bisa membaca. Jadi sekali lagi di room saya atau di rumah saya ini atau di channel saya tidak ada komentar-komentar soal rasis, agama dan lain sebagainya, politis dan lain sebagainya. Kalau bisa jangan dibawa-bawa di sini ya. Saya paling tidak mengerti dan tidak mau tahu soal yang jenengan sampaikan ketika memang menurut saya memang tidak salah gitu loh. Saya hanya sekedar menguri-nguri budaya, dan yang saya persembahkan itu bukan saya persembahkan buat jin, bukan buat bumi ya. Yang saya niatkan hanyalah pahalanya saja dengan saya bersedekah tadi. Bukan sedekahnya saya sedekahkan ke bumi. Ya, nggak ada nanti nasinya kita pendem, nasinya kita rendem atau nggak ada kegiatan kayak gitu. Kami hanya berdoa kemudian mensedekahkan sedekah dari beberapa orang yang sudah membantu sedekah, hanya itu saja ya. Kalau soal diterima atau tidak terserah hak Gusti Allah. Sekali lagi kembali kepada diri kita masing-masing. Setuju atau tidak monggo kerso silahkan ya. Setuju bantu sedekah, kalau tidak setuju tidak usah berkomentar yang sedikit banyak memancing, nanti malah takut memancing orang banyak ya. Karena sekali lagi wong Jawa hilang Jawa nih. Mentang-mentang kamu sudah Islam terus kamu ke Arab-Araban, Jawanya kamu buang gitu aja. Kalau bisa sih jangan ya saudaraku. Yes, I know Islam itu agama yang betul, agama yang benar. Jadi
Saya rasa seharusnya sebagai orang Jawa kita harus bisa menselaraskan antara agama dan juga budaya. Bukan berarti kamu mentang-mentang sudah Islam terus kamu ke Arab-Araban ya. Orang Arab juga banyak yang Kristen kok, bukan cuma Islam. Jadi kita tidak perlu, banyak agama lain loh di Arab itu, tidak hanya Islam. Jadi kita tidak perlu mau ya kita sesuai dengan ajaran agama kita saja, tidak perlu mengarab-arabkan budaya kita ya. Betul ya teman-teman ya. Boleh mensejajarkan, tetapi diselaraskan saja dengan budaya kita juga. Jangan mentang-mentang kamu sudah Islam banget terus kamu Arab, kamu lupa dengan budayamu, kamu lupa dengan asalmu. Itu juga nggak bagus ya. Tujuan Mas Tulus cuma satu, niatnya cari pahala dari Allah untuk kita persembahkan kepada alam, kita berikan kepada alam, kepada semua yang sudah bersedekahnya, itu saja. Sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan nggak ada persembahan untuk apa-apa, nggak ada menyan, nggak ada segala macam yang menurut jaringan syirik dan sebagainya. Kembali kepada diri kita masing-masing, seperti itu ya. Jadi Islamkan budayamu, jangan buang budayamu karena Islammu ya. Kalau bisa seperti itu. Jadi seimbangkan saja. Bukan berarti saya melarang jaringan, enggak, silakan. Mau bergaya seperti Arab-Araban silahkan, tapi jangan sampai lupa budaya kita itu adalah budaya Jawa. Kalau orang Jawa, yang lain ya semoga kerso, kembali ke diri kita masing-masing. Oke. Sebelum kita ke topik pembahasan, kita coba meminta sesuatu kepada Allah dulu. Apakah itu? Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah kemudahan yang akan Allah berikan kepada kita. Amin. Mudah-mudahan, dan doa terbaik dari kita semua mudah-mudahan Allah ijabah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah. Untuk siapapun yang sedang nonton video ini ya Allah, tanpa terkecuali ya Allah, untuk hamba dan juga untuk semua yang sedang menyaksikan video ini ya Allah, atas izin atas kehendak-Mu ya Allah, semoga ketika mereka sedang sakit saat ini, sakit COVID, penyakit apapun, gangguan jin sekalipun ya Allah, atas izin-Mu, atas kehendak-Mu ya Allah, semoga Kau berikan kesembuhan untuk mereka ya Allah. Amin. Untuk mereka dan saya yang sedang menonton video ini ya Allah, mungkin saat ini sedang seret rezekinya ya Allah, semoga Kau lancarkan, Kau mudahkan rezeki kami dan juga rezeki mereka yang sedang menonton video ya Allah. Amin ya Allah. Kemudian ya Allah, untuk mereka yang sedang terlilit hutang, saya dan juga mereka semua ya Allah, semoga atas kehendak-Mu, atas izin-Mu, Kau berikan hamba rezeki sehingga kami bisa melunasi hutang kami ya Allah. Amin. Untuk mereka yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi belum bekerja ya Allah, berikan pekerjaan terbaik untuk mereka ya Allah. Amin. Untuk mereka yang sedang nonton video ini ya Allah, mungkin saat ini belum bertemu dengan jodoh terbaiknya, segera Kau berikan jodoh terbaik untuknya ya Allah. Amin. Untuk mereka ya Allah sedang menonton video ini, dan juga untuk saya ya Allah, untuk yang sudah bekerja, untuk siapapun yang sudah mapan hidupnya, semoga Kau berikan rezeki yang berkah barokah sehingga bisa dekat untuk bersedekah ya Allah. Dan hamba mohon kepadamu ya Allah, jadikan hamba dan seluruh subscriber hamba orang-orang yang terhindar dari COVID, penyakit, bala dan juga musibah-Mu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Lagi dan lagi Mas Tulus pengen bahas ini. Aku apa ya teman-teman? Ini nih sebetulnya hanya sebuah filosofi, hanya sebuah gambaran yang Mas Tulus dapatkan. Awalnya Mas Tulus mimpi ada sebagian orang yang duduk di satu titik, duduknya itu tinggi banget, duduknya tinggi sekali. Sosok itu adalah, saya nggak ngelihat itu perempuan atau laki-laki saking tingginya, saya nggak kelihatan. Tetapi kami di bawah, termasuk saya, kalau dalam mimpi saya itu ada Tika, ada Mbak Yanti ya, teman-teman yang biasa sama saya gitu loh, ada juga malah di situ. Dan apa lagi? Oke. Saya lihat di mimpi itu, di firasat yang saya terima tadi malam itu, aku tangi jam berapa ya? Jam 1:30 guys. Soalnya suka ada yang suka nanya jam setengah berapa. Jadi kalau yang berteman sama Mas Tulus di WhatsApp pasti tahu Mas Tulus berapa, karena Mas Tulus setiap bangun pasti bikin status. Mas Tulus pasti bikin status yang apalah itulah, pasti jam 1:30, jam 2:30, dan itu selalu bangun. Itu yang bikin Mas Tulus sebetulnya sekarang kayak lemes kalau di siang hari, karena tidurku itu tidak berkualitas, tidurnya kurang berkualitas. Aku lihat orang-orang itu melemparkan beberapa kertas, bukan kertas sih, plastik, tapi kresek-kreseknya kayak kertas. Dan yang aneh lagi, kenapa warnanya merah putih guys, persis kayak tas bantuan itu loh, tas bantuan yang memang saya apa sih, saya bantuan presidennya yang Eyang lek nganu ini gak gelem ngomong sih. Eyang tuh kadang kalau sudah ketika dia sudah tidak mau lagi berbicara sama aku, ya dia tidak akan jawab apapun. Itu Eyang sama seperti saya ketika aku nggak ditanya aku bisa ngomong, tapi kalau ditanya kadang aku malas ya aku nggak akan jawab gitu.
Jadi aku akan ngomong sesuai dengan waktunya, itu aku. Nah, contohnya teman-teman yang sudah nanya juga kan belum Mas Tulus jawab ya. Masih banyak yang mengantri, jadi saya awalkan yang mana yang dulu aja. Gitu kalau aku. Jadi bukan karena gimana-gimana. Nah, kertas yang dilemparkan tadi itu ada beberapa kertas yang seperti plastik tapi bahannya itu kertas dan warnanya itu merah putih. Sayangnya tidak ada tulisan yang bisa saya baca. Hanya kertas merah putih yang dilemparkan dari atas ke bawah dan itu banyak sekali. Kalau berat aku dibilang sembako, bukan sembako, tapi itu besar. Tapi tidak sebesar orang untuk sembako. Besar, tetapi tidak besar banget seperti sembako. Tapi kalau dipastikan untuk isinya uang, kayaknya nggak mungkin karena itu besar. Mungkin sembako dalam mimpi saya seperti itu. Alhamdulillah kita dapat sembako. Tetapi selang beberapa menit ternyata sembako yang kita sudah jatuh tadi dari atas itu terbakar semua, guys. Terbakar semua. Aku sama Wardi kan ibarat kata di mimpi itu aku ngerasanya kayak aku tuh orang susah banget. Ya Allah, kita sudah berhari-hari nggak makan, kita sudah berhari nggak minum. Ibarat kata setelah makan kenapa sih harus setelah dapat bantuan kenapa sih harus kita ambil lagi? Jadi dalam mimpi itu saya melihat itu bantuan sebetulnya. Saya sudah mengerti kalau itu bantuan dan aku sampai nangis sama Wardi. Tangi turu, awakku demam, aku langsung nangis tenanan. Demam nangis beneran aku. Komunikasi lagi lah aku dengan beberapa teman-temanku. Aku dengan Eyang dan Eyang mengatakan ya harus prihatin lagi Le. Ada dua hal yang Eyang sampaikan ya. Yang pertama adalah kita harus sangat prihatin lagi sampai menjelang akhir tahun lagi dan lagi kita harus prihatin dengan segala keadaan. Prihatin itu kalau bahasa sorry guys ada pengiriman paket lagi, Masya Allah. Aku gak ngerti, kadang-kadang ada kiriman paket dari siapa, dapat alamatku dari mana, aku bingung banget. Dan aku minta tolong ya teman-teman yang kirim paket, kalau isinya baju, ngapunten sangat, jangan kirimkan buat Mas Tulus kalau kaos-kaos lagi. Jujur Mas Tulus itu kaosnya sudah selemari, sudah banyak sekali. Kalau bisa disedekahkan untuk yang lain saja, untuk mungkin apa ke masjid atau apa yang lebih sebenarnya bukan nggak bermanfaat. Kaos-kaos yang Mas Tulus terima sangat bermanfaat, Mas Tulus pakai juga. Tapi kan kalau kebanyakan kan sayangnya mendingan buat sedekah yang lain teman-teman, atau dengan uangkan atau dengan sedekahkan ke masjid kalau memang ada niat untuk bersedekah. Menurut Mas Tulus seperti itu, bukan Mas Tulus menolak. Kalau selain itu mungkin boleh lah, monggo. Saya nggak mau nyakitin hati orang, cuman kalau kaos sayang banget yang kemarin dikirim 3 itu bahannya bagus-bagus juga dan saya suka dengan bahannya. Dan semakin setelah tak buka semua kamar lemariku, ternyata kaos itu banyak sekali ya teman-teman ya. Ini ketok yo kaos meneh rek. Aku juga nggak ngerti, tapi ya sekali lagi aku sangat menghargai. Tetapi alangkah sayangnya ketika Mas Tulus bajunya banyak banget soalnya udahan ya. Nah kalau kemeja masih terima dah, kemeja nggak punya soalnya aku nggak pernah pakai kemeja kan sebelumnya. Aku kemeja tak terima wes, ayo sing ngirimi kemeja wae. Nek celono sing dine sak drum bodol ya. Aduh sama topi, oh ya sama topi Mas Tulus kan mau gundul nanti ya. Jadi kembali lagi ke topik tadi teman-teman, maaf. Prihatin dari rasa yang aku simak tadi ya, dari rasa yang sampaikan ke aku adalah kamu harus prihatin Le dengan kondisi saat ini. Kita harus prihatin sampai akhir tahun dan itu tidak berlaku untuk kamu dan ini berlaku untuk semua masyarakat Indonesia. Dan mimpimu tadi cerita tentang sesuatu yang memang sedang kamu hadapi. Jujur teman-teman, jujur ya, aku memang sedang berangan-angan ketika aku berpikir kenapa orang-orang seperti saya tidak terpilih mendapatkan bantuan ya. Itu yang pertama. Gak usah saya deh, kadang saya merasa berat itu ketika adik saya yang gak dapat. Saya sedih sendiri kadang-kadang, ya Allah adikku tuh kan ya, maaf ya, adikku yatim piatu loh teman-teman. Adikku tuh yatim piatu dan tinggal sendiri di kampung dengan kondisi yang memang kurang baik posisinya. Jadi aku tuh memang dari semalam, dari beberapa hari sih sebetulnya, cuma yang tadi malam pas mau tidur memang aku angan-angan itu. Makanya aku berpikir ini mah angan-anganku aja kali. Makanya aku berpikir kayak gitu. Cuman ketika aku komunikasi sama Yang, ya memang itu sebuah pertanda Le, yang memang ada pesan di balik mimpi tadi gitu loh. Aku sih memang pas mau tidur aku WA Wardi, Dek, coba ngajuin dana apa gitu deh yang kira-kira kamu bisa dapat bantuan, jadi sedikit bisa meringankan. Jadi adikku itu punya usaha sosis bakar teman-teman di kampung dan itu turun jauh banget pendapatannya. Kadang-kadang malah cuman Kang punya duit segini nggak buat modal, segini nggak buat modal. Jadi aku tuh kayak angan-angan sendiri, ya Allah kenapa sih pemerintah ini membagikannya kok seperti ini, tidak bagi adikku, dalam hati gitu. Aku jujur ketika aku dibantu aku mau, karena itu sangat membantu ya teman-teman. Mau 300 ribu, mau 600 ribu atau yang berapa saya nggak paham sebetulnya, tapi kalau mendapatkan bantuan kan sedikit banyaknya kita kan senang gitu kan, meringankan sedikitnya. Meskipun mungkin orang beranggapan aduh segitu nggak ada apa-apanya Tulus, tapi kan
buat saya itu meringankan gitu. Nah, aku dari tidur tuh aku udah angan-angan, ya Allah, adikku nggak itu sedekah ini, nggak dapat bantuan, kasihan dong dengan kondisinya dia yang di kampung hidup sendiri, jualannya hancur. Jadi dia tuh setiap berapa bulan, seberapa minggu sekali barang yang sudah dibeli akhirnya dibuang karena kan sejenis sosis, ya kan, cakwe, bakso bakar dan sebagainya itu kan ketika sudah terlalu lama meskipun hanya di lemari pendingin pun tuh sudah nggak enak rasanya, bisa antak gitu loh, sudah nggak ada rasanya. Makanya dia sedikit ngeluh terus. Saya berharap dia mendapatkan bantuan dari pemerintah, maksudku gitu, supaya sedikit meringankan. Dan ketika mengajukan selalu dibatalkan, mengajukan selalu di cancel, katanya dapat tapi ternyata nggak jadi dapat, dan gitu-gitu ya. Di situ itulah saya berangan-angan, saya pikir mimpi saya berhubungan dengan apa yang saya rasakan kali ya. Jadi hanya permintaan kami saja, dan di sekitar tempat tinggal kami itu masih banyak juga yang nggak dapat, teman-teman, nggak dapat bantuan. Jadi yang lain dapat sembako sekardus, 2 kardus, bahkan ada sudah 2 sampai 3 kali dapat paket bantuan. Saya dan juga teman-teman di sekitar saya juga belum banyak yang belum dapat. Ya, Tika itu juga nggak dapat bantuan. Tika sama sekali nggak dapat bantuan. Mau uang, mau sembako, dia juga nggak dapat sama sekali. Dan itu yang bikin aku angan-angan. Makanya ketika aku mimpi ada seorang yang tinggi sekali duduknya, itu kursinya tinggi banget. Saya lihat kursinya tinggi banget, dan saya tidak bisa melihat itu laki-laki atau perempuan, dan dia tuh melemparkan yang paket-paket tadi. Tetapi ternyata giliran sudah di bawah, ternyata gambaran yang saya lihat adalah dibakar. Dan aku dengan teman-teman yang menunggu tadi nangis akhirnya, karena menurutku di mimpi itu aku udah nggak punya apa-apa lagi, perasaanku ya, nggak punya beras, nggak punya apa, giliran dapat bantuan kok dibakar gitu loh. Nah itu yang aku langsung cerita dong sama Eyang, karena kan aku ketika kondisi badanku tuh demam atau nggak enak badan, itu biasanya teman-temanku langsung tanggap, langsung datang untuk menyimak gitu loh, atau untuk melihat kenapa kondisinya, kenapa, bagaimana, dan lain sebagainya. Jadi mereka tuh kayak protek juga sama aku sebetulnya. Eyang cuma bilang, yo kowe kudu prihatin le, kamu dan seluruh masyarakat Indonesia sampai akhir bulan ini harus prihatin. Karena nyampein gak ya? Karena menurut yang sampaikan adalah bukan hanya musibah yang akan mendera kalian semua, bukan hanya bencana yang akan kalian hadapi, bukan hanya pandemi yang kalian hadapi, tetapi ternyata banyak sekali hal-hal yang seharusnya kalian dapatkan tapi dipangkas atau dimakan. Jadi sebetulnya menurut Eyang ya, ini menurut Eyang, boleh jenengan percaya boleh tidak, pemerintah kita ini semakin merajalela lagi, semakin merajalela, karena memang betul sih dapat bantuan tapi dibakar kan istilahnya gitu kan. Jadi lenyap, yang mau kita dapat itu jadi abu, jadi asap semua. Dan yang menggambarkan kalau itu tuh ya pemerintah kita ini semakin gila semakin gila, dan mereka tidak bisa menjalankan amanah. Nah, amanah dari pemerintah ini yang membuat kita harus prihatin. Amanah yang disalahgunakan ini. Jadi intinya segala sesuatu yang akan diberikan kepada kita, termasuk bantuan dan sebagainya, itu akan dipangkas sama mereka. Nggak tahu mau buat apa, dipangkas secara legal ataupun ilegal, termasuk yang korupsi ya. Dan yang menyampaikan ini akan meledak sekali, ini akan sangat meledak, kegerahan ini akan meledak sekali, karena sekali lagi ya mereka sudah kecewa sekali dengan pemerintahan kita. Sudah Mas Tulus sampaikan beberapa di video yang lalu-lalu, kalau leluhur kita semua pada kecewa dengan pemerintahan Indonesia yang sekarang. Bukan berarti kecewa dengan semuanya, tapi ada beberapa orang yang memang ya cengkuninya Indonesia, yang hanya bikin gaduh, yang hanya justru mempengaruhi ya. Dan aku kaget ketika yang menyampaikan ini akan meledak semua akan terbongkar. Seperti yang sampaikan, bulan Muharram ini adalah bulan yang luar biasa, dimana yang lakuin baik akan dapat karma baik, yang lakuin jelek akan dapat karma jelek. Tetapi di bulan Muharram ini akan lebih cepat terbalaskan. Mas Rus sudah pernah bilang seperti itu kan. Dan ini akan betul-betul meledak, dan kita akan dibuka matanya sama Allah untuk mengetahui ini yang betul atau tidak, ini yang salah atau tidak, ini yang nyata atau tidak. Sekali lagi, Mas Tulus tidak membahas ke pemerintahan daerah manapun. Kalau Mas Tulus sudah bilang pemerintahan berarti global, secara global. Jangan artikan sendiri. Tidak perlu jangan hubungan dengan apa di Jokowi dan lain sebagainya. Tidak perlu. Mas Tulus tidak menyebut individu, tetapi ini tebakan, ataupun ibarat kata anggaplah ini adalah celotehnya Eyang tentang Indonesia. Jadi dalam waktu dekat akan meledak sebuah kasus yang luar biasa, di mana berhubungan dengan bantuan. Cuman itu toh ya, di waktu ke depan ini, dalam waktu dekat akan meledak kasus pemangkasan bantuan untuk masyarakat kita yang lebih besar daripada sebelumnya, lebih besar. Bayang norek,
Yang kemarin aja udah ketangkap begini, terus ketangkap lagi, ada RT RW yang maaf mangkas segala macam. Aku nonton beritanya. Masya Allah, itu kan hak orang ya. Itu duit rakyat gitu loh. Mau sampai kapan sih masyarakat ini begini? Sekali lagi, ini pemicunya. Ini pemicunya. Yang kedua, ini soal pemerintahan semua ternyata yang sampaikan. Yang pertama, soal kamu melihat kursi yang sangat tinggi tadi itu juga ada artinya loh. Yang soal bantuan yang jatuh kemudian dibakar itu adalah bantuan yang akan diserakahi sama mereka. Bantuan yang akan dikonsumsi sama mereka sendiri. Bantuan yang tidak akan sampai kepada kalian. Atau setidaknya akan dipangkas. Tapi jangan salah, yang menyampaikan ini akan meledak semeledak-ledaknya. Semua akan terbongkar. Semua akan terbongkar dari curut sampai duburane. Buktikan omongannya ya. Kita doakan, kita aminkan teman-teman. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Semoga yang mengkorupsi dana masyarakat, semoga yang mengkonsumsi dana hak orang lain ini ya Allah, semoga lekas engkau bongkar. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kita doa yang baik ya, supaya segera terbongkar, supaya lebih jelas kemudian bisa tersampaikan atau tersalurkan dengan baik. Dan mereka sudah diberikan amanah, mereka sudah diberikan kewenangan terhadap apa yang seharusnya mereka simak, apa yang seharusnya mereka terima, apa yang seharusnya mereka genggam, ya. Mereka tuh lebih kaya dari masyarakat kita, mereka lebih kaya dari kita, tapi mereka tetap akan memangkas rezeki kita. Itu apa nggak bajingan judulnya ya. Itu yang pertama. Jadi kita harus prihatin sampai akhir tahun ini teman-teman. Tetapi jangan sedih, jangan sedih. Eyang akan membuktikan, Eyang akan memberikan kepastian bahwa Eyang akan membantu untuk terbongkarnya segala sesuatu yang dibusukkan untuk masyarakat kita ya. Kemudian soal kursi yang sangat tinggi tadi, ini maaf, saya tidak membawa partai apapun, saya tidak menyebutkan siapapun, saya tidak membawa calon presiden dan lain sebagainya, tidak, saya tidak menyebutkan seperti itu. Jadi tolong jangan bawa-bawa politis nanti di komentarnya. Aku kadang-kadang mau sing pinter-pinter gitu, luar biasa komentar ya. Aku kurang suka komentar yang seperti itu ya teman-teman. Jadi mohon maaf ya. Kursi yang sangat tinggi sehingga tidak terlihat tadi sosoknya siapa. Yang melemparkan tadi loh, yang melemparkan bantuan tapi nggak kelihatan mukanya. Jadi dalam waktu dekat ini Indonesia akan mengalami, akan menghadapi, akan melihat, akan menyaksikan beberapa contoh manusia yang gila jabatan, pengen jadi sesuatu. Ada yang dielu-elukan sama orang, ada yang dengan percaya dirinya memamerkan dirinya untuk menjadi seorang pemimpin. Saya tidak menyebutkan untuk apapun ya, bukan hanya di kota, tetapi di berbagai macam wilayah itu akan muncul orang-orang yang akan mengaku bisa mengatur tatanan kepemimpinan. Padahal ya kembali lagi, saya tidak bisa menjamin itu semua betul. Jadi orang-orang yang serakah dengan kepemimpinan ini akan terbongkar semua, akan ketahuan semua. Aslinya piye? Jadi intinya becek ketitik Allah ketoro. Wayahe konangan, wayahe ngerti. Jadi seperti yang sampaikan, saiki kowe iso nglakoni barang sing arep mbok lakoni, tapi besok kira bakal iso ngelangkahi sing wis mbok lakoni. Jadi itu akan terjerat lagi, akan terjerat ya. Beberapa kasus hukum akan terbongkar semua, beberapa kasus hukum akan terbuka semua nanti dalam waktu dekat ini sampai akhir tahun lah. Buktikan omongannya ya. Semoga kan ini kan sesuatu pertanda yang baik ya, kita aminkan saja. Amin ya Allah, semoga cepat terbongkar. Sesuatu yang salah di pemerintahan kita semoga lekas terbongkar. Amin ya Allah. Nah, yang aku sempat heran ketika yang mengatakan kursi sing dhuwur ki mau le nglambangke wong sing bakale serakah karo jabatane. Dan itu akan terlihat dengan nyata. Itu akan terlihat dengan nyata sampai di akhir tahun ini. Mereka akan merajalela dan masyarakat akan menilai dengan sendirinya. Nah, ini yang dimaksud becek titik Allah ketoro. Mereka sudah mengeluh-elukan dirinya untuk menjadi pemimpin, tetapi justru masyarakat justru hilang simpatinya sama mereka. Ini yang akan terjadi dalam waktu dekat. Ini bukan ramalan, tapi yang disampaikan sama Eyang ya. Percaya boleh, tidak pun nggak masalah. Kita tunggu aja. Betul apa tidak? Akan ada beberapa sosok yang muncul ke permukaan yang akan menonjolkan dirinya kalau dirinya itu adalah seorang pemimpin yang hebat, yang bisa mengendalikan ini, mengendalikan itu. Sedangkan kalau kita ngomongin soal pemilu itu masih 2024 teman-teman. Pemilu masih 2024. Jadi kalau dikategorikan soal ini itu saya tidak mau mengkategorikan. Saya tidak mau mengkategorikan sesuatu. Saya tidak mengkhususkan kategorinya adalah maaf presiden, gubernur, wali kota dan sebagainya. Saya tidak mengkategorikan itu. Tapi akan muncul di berbagai macam wilayah orang-orang ini dia dilulukan sama orang, sama orang banyak. Tetapi ketika dia memamerkan kemampuan di depan orang banyak, justru simpati orang tadi akan hilang.
ini akan terjadi di Indonesia, saudaraku. Mudah-mudahan tidak membuat apa ya? Tidak membuat kegaduhan lah ya, kegaduhan yang dimana hanya membuat masyarakat semakin gaduh. Dan yang juga mengatakan akan banyak, aku sih nggak ngerti. Nek tiang ngumpul ini kan berarti kan demo, yang sama saja dengan demo. Sulawesi, kenapa harus Sulawesi dan Kalimantan? Jadi Eyang juga mengatakan akan ada kegaduhan soal orang berkumpul menuntut sesuatu. Yang itu nggak ngerti istilah demonstrasi toh. Jadi orang berkumpul akan menuntut sesuatu. Orang berkumpul menuntut sesuatu, dan itu akan terjadi di Kalimantan, Sulawesi, di luar Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa. Ini akan lebih sering terjadi ketika ada pemberontakan dari masyarakat yang apa istilahnya gitu. Oh, di Jawa juga ada. Di Pulau Jawa juga ada salah satu pemimpin yang akan dikritik sama masyarakat. Yang pemerintah yang akan dikritik sama masyarakat besar-besaran. Di Pulau Jawa ada. Di Pulau Jawa juga nanti akan ada pemerintah yang akan dikritik sama masyarakatnya atau sama warganya. Dan paling signifikan yang terjadi di luar daerah Jawa, di luar Pulau Jawa ini adalah demonstrasi, anggaplah demonstrasi ya saudaraku, yang menuntut salahnya peraturan yang dibikin sama pemerintahnya mereka masing-masing. Di antaranya di luar Pulau Jawa ya, Mas Tulus nggak khususkan lagi. Maaf tadi menyebutkan Sulawesi dan Kalimantan, tapi di luar Pulau Jawa akan banyak demonstrasi-demonstrasi yang menuntut. Inilah wujud dari becek titik olokotoro tadi. Kamu bisa berbuat semaumu dengan memberikan kewenangan seenak udelmu, tidak sesuai dengan amanahmu, tidak sesuai dengan jabatanmu, tidak sesuai dengan dalih ataupun apa yang harus kamu kerjakan. Tetapi sekali lagi masyarakat akan berontak atas izin Allah, karena inilah becek ke titik olokotoro ya, yang waktunya terbongkar akan terbongkar sendiri. Kamu melakukan hal baik, kamu akan terima yang baik. Kamu melakukan hal buruk, kamu juga akan menerima hal buruk. Dan video hari ini nggak nyambung dengan musibah yang lalu, tapi ini justru berkesinambungan antara satu dan lain. Sekali lagi, Eyang sering mengatakan bahwa keserakahan, tidak menjalankan amanah sesuai dengan jabatannya, atau tidak menjalankan yang harus diserahkan, tidak diserahkan, segala macam keserakahan pemerintah kita ini, hal-hal yang mereka lakukan di luar nalar mereka, di luar jalur kepemerintahan, dan sudah di luar dengan porosnya, ini juga mempengaruhi yang namanya musibah atau bencana yang akan terjadi di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia tapi di Nusantara. Bukan hanya di Indonesia tapi di Nusantara. Aku tak sithik ya. Yang ana sing ngandakno lek sedekah bumi niku mboten angsal haram. Kono rene tak jawere kupinge jare. Tapi betul yang menyampaikan, betul sekali. Kita nggak usah paksa orang untuk mempercayai kita nggak usah paksa orang untuk senjawani seperti kita, kan itu budayanya orang Jawa ya. Jadi kalau maaf orang Kalimantan yang memang pure Kalimantan ya mungkin nggak akan ngerti apa budaya kita. Tetapi saya tahu kok hampir di semua wilayah tuh ada yang namanya sedekah bumi. Sedekah bumi di sini yang saya maksud bukan berarti kita menyedekahkan sesuatu bumi, bener ya yang. Jadi ya kita nggak usah lah mengklaim sesuatu, ya monggo kerso lah. Ampun yang mesake. Istilahnya adalah yang penting uri-uri cintai alammu, cintai budayamu, supaya mereka juga kembali mencintaimu ya. Nah, kembali ke yang tadi teman-teman. Jadi keserakahan dari pemerintahan kita ini yang akan justru membuat hal-hal ini semakin membuat bencana alamnya kan sering terjadi, akan semakin mendekati kita. Mas Tulus sangat wanti-wanti, dan kemarin baru mengatakan itu, tapi ramalan BMKG keluar dan semuanya sama, hampir sama dengan yang Mas Tulus sampaikan. Kekeringan di Pulau Jawa dan di Sumatera dan di sebagian tertentu itu hujannya cukup deras ya, bertolak belakang dengan apa yang direncanakan. Kan seharusnya memang musim hujan semua rata kan, tapi enggak, ternyata di bagian sana tuh air melimpah, di sini berkurang, kan agak aneh. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi musibah yang lebih besar ya, amin ya Allah. Katakan amin untuk semuanya ya Allah. Mudah-mudahan musibah dan juga badai yang akan terjadi atas dirimu tidak terlalu besar ya Allah, tidak menimbulkan korban jiwa, tidak memberikan kerugian material yang besar ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Nah,
poin yang bisa kita ambil adalah yang tadi, yang pertama, mimpi saya tadi ternyata bahwa kalau menurut saya sih hanya bunga tidur biasa, tetapi ternyata ada artinya menurut Eyang. Yang pertama soal kursi yang tinggi yang tidak bisa saya lihat tadi adalah orang-orang yang serakah dengan kepemimpinan akan muncul dalam waktu dekat ini sampai di akhir tahun. Orang-orang yang serakah dengan kepemimpinan, entah itu siapapun mereka, saya nggak tahu, ini akan muncul, tetapi justru simpati dari masyarakat ini akan sangat berkurang setelah dia menunjukkan taringnya, setelah dia menunjukkan kalau ini lo gue, ini lo calon camatmu, ini lo calon lurahmu misalnya. Jadi justru kita nggak suka orang-orang seperti itu. Nah, di masa ini betul-betul becek ke titik Allah ketoro, mereka tidak akan menyukai. Justru simpati dari masyarakatnya akan hilang gara-gara mulutmu sendiri, gara-gara cara pola mengenalkan dirimu kepada masyarakat tadi, ya. Kemudian yang kedua adalah akan terbongkarnya sebuah kasus besar di mana ada penyuapan ini akan dibongkar. Oke. Jadi akan ada satu sosok yang membantu terbongkarnya kejadian ini. Intinya gini, akan ada kasus besar yang akan terbongkar. Katakan amin ya teman-teman, supaya cepat terbongkar, terus bantuan ini tepat sasaran ya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Semoga Allah izinkan untuk dibongkar semua kebusukan-kebusukan itu. Kemudian poin terakhir adalah hal yang dilakukan oleh pemerintahan kita sekali lagi sangat mempengaruhi kondisi alam kita. Nyambung nggak nyambung, tapi ini justru membuat alam kita menjadi marah, alam kita menjadi murka dengan muaknya mereka melihat kelakuan pemerintah kita, ya. Coba kita buktikan betul atau tidak. Mudah-mudahan sekali lagi ketika alam murka, ketika hal-hal terjadi ini bukan kita, dan sekali lagi mudah-mudahan bantuan ini akan segera bisa sampaikan dengan baik, diselaraskan sesuai dengan yang diamanahkan, dan pemerintah kita menjadi lebih amanah daripada sebelumnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebih hanya itu teman-teman, sudah menjelang ini sih baru jam 11 ya di sini di Pasar Minggu, baru jam 11 dan harus prepare dulu. Oke, terima kasih banyak untuk yang sudah menunggu video ini, sudah menonton video ini. Intinya ada dua hal. Jenengan, saya kembalikan pada jenengan, percaya atau tidak silahkan. Dan tambahan sedikit dari Eyang, kepalsuan yang memang tersimpan lebih lama atau kasus-kasus lama semua juga akan terbuka di akhir dari hari ini sampai di akhir tahun. Emang ada kasus yang salah, yang pemotongan gaji? Oh, enggak, jangan disebutin ya kalau itu, ya nggak berani aku. Jadi intinya pokoknya kasus-kasus yang selama ini ternyata palsu, istilah kata itu kayak ada campur tangan orang besar atau sesuatu yang bisa mereka beli dan lain sebagainya, semua ini juga akan terbongkar sampai di akhir tahun ini. Katakan amin saudaraku, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Semoga sing benar yo bener, sing salah yo salah. Eling lan waspodo. Intinya becek ke titik Allah ketoro. Oke, hanya itu dulu teman-teman bisa Mas Tulus sampaikan. Mungkin ketemu lagi di lain kesempatan di video-video selanjutnya, ya. Terima kasih banyak orang baik selalu mensupport Mas Tulus dengan tidak men-skip iklan, dengan memberikan tombol like dan juga memberikan kritik dan saran melalui komentar ataupun DM di BigTulus_BP2. Mas Tulus mohon maaf untuk yang Mas Tulus sampaikan, semoga tidak ada yang tersinggung. Apabila ada yang tersinggung, Mas Tulus minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, suka tonton, tidak suka jangan ditonton. Kemudian tolong komentarnya jangan rasis, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah boleh percaya, boleh tidak. Kita buktikan saja nanti apa yang terjadi. Mudah-mudahan sih tidak terjadi sesuatu yang buruk. Tetapi kalau memang sesuatu yang baik, yang seperti hari ini yang Mas Tulus ceritakan, semoga semuanya terbongkar sehingga pemerintah kita menyadari bahwa ya pemimpin itu harus melakukan semuanya sesuai dengan kewajiban dan sesuai dengan jalannya, sesuai dengan jalurnya. Oke? Terima kasih banyak orang baik. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sehat selalu orang baik.